hitungnya letaknya di antara tengah sini ya. Masih di letak 1,3884 sampai yang positif. Begini, berarti kan ini masih di daerah penerimaan H0. Jadi H0-nya diterima, H1-nya ditolak, akibatnya asumsi atau hipotesis dosennya benar. Kayak gitu. Seperti itu. Ini untuk nomor 1. Mungkin ada pertanyaan dulu. Mas, itu yang Z 0,005 itu 5% dibagi 2 gitu, Mas. Betul, betul. 0,05 kalau dibagi 2 enggak 0,025 dah, Mas. Salah ya? 0, oh iya, iya ya. Sorry, maaf. Jadi harusnya 0,025 ya, harusnya ya. Gini, berarti 0,025. Jadi ini harusnya daerahnya 0,025, ini 0,975 ya. 975. Terus kalau ada 0,05 berarti sisanya 475 ya. Kita cari yang 0,0475. 475 berarti 4750 di sini. Ini ya, pas ini ya. 4750 jadi di 1,9 atasnya 06. Jadi 1,96. Gini ya. Jadi batasnya dari negatif 1, tapi ini masih di antaranya ya. Negatif 1,96 sampai 1,9. Gini ya. Ya, kebetulan masih di antaranya. Jadi daerah H0 masih di daerah H0 diterima. Di H0-nya diterima, H1 ditolak, asumsi dosennya masih benar ya. Begini. Untuk nomor 1. Aman ya. Teman-teman lain mungkin ada pertanyaan dulu. Lanjut aja dulu, Mas. Oke, kita lanjut dulu kalau begitu ke nomor berikutnya ya. Nomor berikutnya nomor 2. Suatu lembah ini ada datanya, ada data tabelnya, bentar. Oke. Suatu lembaga pendidikan ini mengevaluasi perbedaan kinerja antara mahasiswa laki-laki dan perempuan dalam ujian penempatan. Ini namanya serta kode jenis kelamin. Pertanyaannya, ya, jadi dalam situasi terkait, apakah Anda menggunakan uji T gabungan atau uji T? Di Kementerian mengenai ya, gabungan. Kalau di di kelas teman-teman pernah nyebut uji T gabungan nggak ya? Uji T gabungan. Uji T gabungan.
waktu kuliah dengan Bu Yuriska pernah dijelasin uji T gabungan kah? Yang kayak gimana? Karena iya, tadi yang mau ngomong tadi. Lupa, Mas. Oh lupa, iya. Karena ini seingatku juga istilah uji T gabungannya aku jarang dengar. Mungkin kalau T berpasangan pertes itu mungkin masih dengar ya. Jadi mungkin eh, maksud aku masih menerka-nerka maksudnya T gabungan. Jadi mungkin gini kali ya. eh, Kita anggap maksudnya T gabungan ini T berpasangan kali ya. Nah, bedanya kalau uji T kan ada uji T berpasangan sama tidak berpasangan gitu ya. Uji T berpasangan itu pasangan itu biasa dipakai kalau contohnya kayak misalkan hasil apa ada kan ada dua dua ini kan ya kayak dua data itu dua kumpulan data. Nah, data itu saling berpasangan biasanya kayak pretest post test kayak gitu. Pretest dan post test. Jadi kan kayak setiap siswa itu punya pretest dan post test gitu. Jadi makanya uh, pretest dan post test kan saling berhubungan kayak gitu, saling berpasangan. Karena di tiap siswa di tiap observasinya selalu punya pretest dan post test kayak gitu. Nah, ini baru kita pakai berpasangan. Kalau contoh lain kayak misalkan apa ya? Sebenarnya jenis kelamin pun kayak siswa laki-laki dan siswa perempuan juga boleh kalau mau pakai berpasangan, tapi tentunya kayak itu tadi setiap observasi kan harus ada pretest dan post test berarti banyaknya siswa laki-laki dan perempuan harus sama. Kalau uji T tidak berpasangan ya berarti ya selain yang berpasangan gitu ya. Kalau tidak berpasangan ini berarti datanya saling independen gitu ya. Datanya independen. Gitu. Dalam hal ini kalau kita lihat ya kan untuk jenis kelamin satu sama jenis kelamin kode 2 kalau yang satu itu berarti yang ini ya. Satu 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 udah ya. Yang ini ini. Berarti jenis kelamin kode satu kan 198 95 90 95 98. Terus jenis kelamin kode 2 itu 95 78 68 95 98 79 terus 86 77 89 gitu ya. Kalau dilihat pun jelas di sini karena banyak data di jenis kelamin kode satu dan kode 2 itu berbeda. Jadi nggak mungkin dong kita buat pasangan-pasangan gitu ya. Otomatis ini independen gitu. Jadi uh, untuk hal ini kita pakai UJT yang tidak berpasangan gitu ya. Nah, untuk uji yang tidak berpasangan itu nanti gini. Jadi gambaran besarnya bentar. Nanti kalau misalkan teman-teman dapat gini ya, kan kalau uji T berpasangan itu kan berarti kan kayak ini pertama ini kedua gitu ya, pertama variabel kedua. Misalkan ini nilai A1, ini nilai B1, C1 gitu ya. Ini A2, B2, C2. Nah, teman-teman harus cari selisihnya dulu. Jadi misalkan aku simbolkan D. D itu selisih. Jadi X1 min X2. Dicari hasil kurangnya masing-masing. Nah, nanti dari sini kita pakai uji yang satu populasi kayak nomor satu. Diuji rata-rata untuk satu populasi dengan hipotesis nolnya rata-rata dari uh, variabel D ini
sama dengan 0 gitu. Kan kalau sama dengan 0 artinya kan selisihnya bisa dibilang sama gitu kan, karena kan X1 dan X2 bedanya tidak signifikan. Jadi kita bisa anggap rata-ratanya sama. Maka H0-nya itu dia rata-ratanya 0, berarti H1-nya rata-ratanya tidak 0. Ini kalau uji berpasangan. Kalau uji tidak berpasangan, nah ini tuh ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan. Ada nggak dua sih, bisa ya benar ya dua ya. Ada dua. Jadi kalau eh, ada tiga lah ya, ada tiga. Kalau standar standar deviasi diketahui, deviasi dari populasi ya, populasi. Di sini kan cuma ya, tahu. Nah, ini kan cuma sampel. Tapi di soal kan standar deviasi populasinya nggak dikasih tahu. Jadi kita pakai cara kedua. Kalau pakai cara pertama kita pakai uji T biasa. Jadi yang uji T-nya X min X gini, kalau nggak salah akar S per N gitu ya, S per N. S1, S2 itu. Kalau nggak salah gini ya. Nah, kalau ini kalau standar deviasi ya dari masing-masing populasi diketahui N1, N2. Nah, kalau nggak diketahui ini ada dua cabang lagi istilahnya ya. Kita bisa asumsi eh, standar deviasi populasinya sama atau beda. Nah, kalau di soal apa namanya? Kalau untuk penelitian biasa, nah teman-teman boleh kayak menduga sama atau bedanya pakai ANOVA saya gitu Pak. Nah, tapi karena ini untuk soal UAS aja, aku rasa kita bisa langsung pilih asumsi mana yang mempermudah kita dalam mengerjain soal. Namanya asumsi, jadi eh, nggak ada apa namanya, nggak ada yang apa ya, kayak menyalahkan gitu ya, karena namanya aja asumsi. Asumsi itu kan batasan batasan bisa dibilang batasan penelitian kita asumsikan. Nah, teman-teman boleh pilih mau asumsi yang standar deviasi yang sama, standar deviasi dari populasi ya, bukan dari sampelnya. Kalau sampelnya kan bisa dihitung. Nah, boleh diasumsikan sama atau beda gitu ya. Nah, kalau aku jadi teman-teman, mungkin aku pakai asumsi yang aku akan selalu pakai asumsi yang standar deviasinya sama, karena rumusnya mungkin tidak terlalu ribet. Nah, kalau untuk yang asumsi sama, itu kita pertama hitung S-nya dulu. S-nya dulu. S itu, bentar, aku agak lupa. Kita buka buku dulu. S-nya, ruasnya itu S. Dia. Jadi kita hitung, kita simpulkan SP itu N1 min 1 kali S1 kuadrat N2 min 1 S2 kuadrat dibagi N1 plus N2 min 2. Nah, setelah S-nya dapat, kita masukin ke uji T. Uji T-nya kita pakai yang X1 min X2. Sebenarnya mirip-mirip ya, cuma tinggal posisi si standar deviasinya aja. 1/N1 ditambah 1/N2 gitu. Di sini nanti derajat bebasnya kita pakai N1, N2, min 2. Gini. Gitu. Jadi untuk yang poin B, kita hitungnya asumsikan kalau standar deviasi dari populasinya sama. Asumsikan kalau standar deviasinya sama, kita hitung ini
SP-nya dulu. Mungkin sebelum itu berarti kita hitung standar deviasi dan rata-rata dari masing-masing kode ini ya, kode jenis kelamin. Kita hitung dulu. Mungkin kita pakai Excel lagi kali ya biar mudah. Kode jenis 1, kode jenis 2, rata-rata 1, rata 2, standar deviasi 1, standar prosedur. Ini 198, 95, 90, 95, 98, 95, 78, 68, 95, 98, 79, 86, 77, 89. Ini rata-rata standar deviasi. Standar deviasi rata-rata standar deviasi oke, course correction. Oke, ini. Nah, berarti kalau kita cari SP-nya, ya kan berarti akar N1 min 1 berarti 5 kali 3,5213 kuadrat, terus N2 min 1 berarti 9 min 1 ya, 8, kemudian 10,1488 kuadrat dibagi 11 gitu ya. Ini kalau dihitung berarti kita hitung akar 5 dikali ini kuadrat tambah 8 dikali 10,14 kuadrat bagi 13, kita dapat 8,255. Ini ya, 255. Terus berarti nilai T-nya, T hitungnya X1 min X2 SP akar seper N1 seper N2. Ini 96 kurang 85, 8,255 akar seperlima seperenam sepersembilan ya. Gini, berarti 96 kurangi 85, 11 ya. 8,255. Kemudian ini kita sama-sama bagi per 18 ya. Di 3 sampai 5. Begini. Kita coba hitung berarti hasilnya 11 dibagi 8,255
255 dikali akar 5/14. 2,5281. 2,5281 gini ya. Ini teh hitungnya. Nah, sekarang kita cek T tabelnya. T tabel kita pakai tadi DF-nya kan 13 berarti ya. 6 tambah 9 2. Ini DF-nya. Berarti 13, alfanya 5%. Begini. Kita pakai tabel T-nya 5% di sini 13 berarti ini ya 1,7709 ini ya. Nah, ini karena ada di daerah, karena si T hitung itu lebih dari T tabel ini ya, berarti H0-nya ditolak. Nah, ditolak. H1-nya diterima. Gitu ya, H0-nya ditolak, satu diterima. Berarti ini ngomongnya rata-rata perempuan lebih dari ya. Berarti H0-nya kan si perempuannya berarti kode 2 ya. Si kode 2 boleh gini sama. H1-nya kode 2-nya lebih tinggi. Ini ya. Jadi H0 ditolak, H1 diterima, artinya kinerja mahasiswa kode 2 lebih tinggi. Kayak gitu. Kayak gitu, ini untuk nomor 2. Mungkin ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan untuk nomor 2. Kamu tahu ini enggak? Aman sampai sini untuk nomor 2? Aman Mas, lanjut aja Mas. Oke, kita kita ke nomor berikutnya. Nomor berikut. Oke, nomor 3 kita diminta untuk menginterpretasi hasil analisis korelasi dan regresi di Excel ya. Ya kita dari hasil ini kita bisa lihat dari yang pertama mungkin untuk regresinya, korelasinya dulu.
Jadi kalau kita lihat di sini kan koefisien R-nya yang ini. Nah, kalau dilihat kan koefisien R atau koefisien korelasinya kan 0,96, artinya ini ada kok karena mendekati satu ya dan positif, ada korelasi positif yang sangat signifikan gitu ya. Kan dari variabel variabel X-nya lah ya, variabel manipulasinya terhadap terikatnya gitu ya, terhadap variabel terikatnya. Terus kalau kita lihat juga dari R square-nya, berarti kalau dari koefisien R square kan dia 0,9367. Artinya gitu ya, variabel manipulasi atau variabel X-nya gitu ya, dapat menjelaskan gitu ya 93,67% variabel terikat gitu ya. Jadi si X-nya tuh take part dalam modelnya, dia berpengaruh sebesar 93,67% pada model yang dibikin gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari ANOVA, nah ANOVA ini juga kalau pengaruhnya mirip dengan korelasi ya, cuma kalau lebih dari satu, lebih dari lebih dari satu variabel mungkin lebih kelihatan. Jadi soalnya ANOVA ini biasanya buat simultan ya, simultan itu pengaruh secara bersama dari variabel-variabel manipulasinya. Andaikan regresi linearnya berganda gitu ya, banyak variabel. Ini kan cuma sederhana ya, cuma ada satu variabel. Kalau kita lihat di sini kan cuma ada satu variabel manipulasi ya. Jadi karena cuma ada satu variabel manipulasi, ini saling mendukung istilahnya. Kalau boleh lihat dari nilai F-nya, atau kita bisa lihat dari nilai signifikansinya atau p-value-nya ya. Jadi boleh bilang didukung gitu ya, didukung nilai p-value atau nilai significance F, p-value dari uji ANOVA, yaitu bernilai 4,484 kali 10 pangkat minus 6, yang mana kurang dari 5% kan ya. Jadi hubungannya sangat signifikan gitu ya. Hubungan atau korelasinya sangat signifikan. Sangat signifikan. Terus kemudian kalau dari tabel yang uji T-nya, kita lihat di sini koefisien. Nah, ini berarti model regresinya yang bisa di model regresi yang di yang dibentuk atau yang di sini berarti Y sama dengan intercept ini konstan ya. Intercept ini untuk konstan. Jadi model regresi linearnya 456,6019 ditambah minus sorry. Jadi kurang 27902913. Ini terus kemudian kita bisa apa lagi? Oh sorry, ada X-nya. Sorry. Ada X-nya. Nah, X ini ya. Kemudian kalau kita lihat dari uji T-nya, boleh lihat dari nilai uji T statistiknya, atau mudahnya kita lihat dari p-value-nya ya. Jadi kalau dilihat dari p-value
uji T, di mana benar 4,84 kali 10 pangkat minus 6 ini juga berat mengisyaratkan gitu ya, kalau juga artinya variabel X sangat berpengaruh gitu ya, sangat berpengaruh atau pengaruhnya sangat valid dalam model regresi. Begitu? Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin kira-kira gini interpretasi. Kalau mau lihat dari testatnya, eh ya Bu, kayak panggilnya ya. Mungkin, oh bisa lihat dari sini. Karena kalau mau lihat testatnya ya, ini mana? Lower upper, iya, ini kan ya lower upper. Ya karena minus 10 ini kan ada di ini kan rentang sini. Nah, minus 10 kan ada di sini ya, di luar. Jadi kan kalau ini daerah H0 di mana bilangnya variabelnya itu tidak berpengaruh. Nah, ini kita bisa tolak ya, gitu ya. Karena ada di luar daerah H0. Kalau lihat dari tes statistiknya ya. Tapi biasanya lebih mudah lihat dari p-value-nya karena biasanya kan alpha yang kita pakai kayak 5% ya bandingannya dengan 5% aja. Kayak gitu. Kira-kira begini interpretasinya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini. Sampai sini. Aman, Mas. Ya. Ya, kalau aman, kita bisa coba berikutnya kalau gitu. Nomor 4. Ini datanya juga. Berikut data nilai harapan SMA, nilai yang diambil dari 8 orang calon mahasiswa secara acak. Terus untuk soalnya, tentukan besarnya koefisien korelasi antara nilai. Oke, misalnya kan nilai koefisien korelasi itu kan banyak ya, bisa pakai Pearson, bisa pakai Spearman. Kita pakai Pearson kalau hanya ketika datanya distribusi normal ya. Kalau tidak normal biasanya nggak boleh pakai Pearson, kita pakai Spearman bisa. Tapi karena di sini cuma soal ujian, jadi aku rasa kita bisa asumsikan dia normal gitu ya. Kita bisa pakai korelasi Pearson. Nah, kalau nggak salah rumusnya begini ya. N sigma XY min sigma X kali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat kemudian N sigma Y kuadrat sigma Y kuadrat. Gini ya rumusnya ya. Jadi kita bisa cari masing-masing gitu ya.
Mungkin kita pakai bantuan Excel lagi kali ya, biar ngitungnya tidak lama. X-nya rata-rata UN. Berarti ini X, ini Y, kita butuh XY, kita butuh X pangkat 2, kita butuh Y pangkat 2. That's it ya. Di 6, 6, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 6, 7. Kemudian Y-nya 6, 7, 7, 9, 8, 8, 7, 8. X-nya berarti hasil kali X kuadrat, berarti X dipangkatin 2, Y kuadrat, berarti Y dipangkatin 2. Terus kita perlu hitung jumlahnya. Terus aku screenshot dulu hasilnya. Ini ya. Berarti kalau kita hitung ini jadi N-nya ada 8 ya. 8 sama X-nya 417. Ini 55 kali 60 dibagi akar 8 kali X kuadrat 383 dikurang 55 kuadrat 8 kali 456 dikurang 60 pangkat 2. Ini. Jadi kalau dihitung kalau kita hitung koefisien R-nya sama dengan 8 kali 417 dikurang 55 kali 60 dibagi akar 8 dikali X kuadrat dikurang 55 pangkat 2. Terus 8 kali D kuadrat dikurang 60 pangkat 2. 0,83205. Berarti kita punya 0,83205. Begini, nih ya, koefisien korelasinya. Kemudian kita bisa ke poin B. Poin B itu, poin B, lakukanlah ujian untuk motekop. Oke.
Ya, akan pengujian untuk mengetahui apakah koefisien korelasi yang dihasilkan signifikan atau tidak. Nah, kalau dilihat dari hasil R-nya sebenarnya kan ini cukup tinggi ya, 0,8, jadi hampir dekat ke 1. Tapi untuk menguji secara statistik, kita bisa pakai uji T. Dia itu rumusnya, ntar aku sedikit lupa. Kita buka buku uji T, uji T, uji T, uji T, uji T. Uji T, uji T. UJT, UJT, nah ini dia. UJT-nya kita bisa pakai R akar 1 min R kuadrat per N min 2. Gini ya. Dimana R-nya itu koefisien korelasi. Koefisien korelasi. Terus nanti DF-nya kita pakai N min 2. Gini. Berarti ya, karena hasilnya normal. Uji nilai T-nya, T hitungnya kan 0,83205 bagi akar dari 1 min 0,83205 pangkat 2 dibagi. Ini kan karena ada 8 ya, berarti N min 2-nya 6. Sehingga ini kalau dihitung, oke, kita bisa pakai Excel seperti 0,83205 dibagi akar 1 min 0,83205 pangkat 2 dibagi 6. 3,674. Oh, lupa. H0 nya. Nah, di sini kan H0 itu kan berarti kan tidak ada korelasi. Kalau nggak ada korelasi kan R-nya 0 ya. Jadi dugaannya R-nya 0, H1-nya kita bisa bilang R-nya tidak 0. Nanti kita seperti uji T pada umumnya, kalau T hitungnya itu lebih besar, mutlaknya ya, baik positif. Jadi ini kalau negatif harus lebih kecil dari batas negatifnya ya. T tabel berarti H0-nya ditolak. Ini H0 ditolak. Nah, ini kan 3,674 ya. Terus kalau lihat tabel, ini kan kita pakai taraf 5%, DF-nya tadi 6. Jadi kalau kita lihat di tabelnya, 5% 6 di sini ya, 1,9432. Jadi 1,9432. Beda karena T hitung itu lebih dari T tabel, jadi H0-nya ditolak. Ini ya, H0-nya ditolak. Ya, kalau H0 ditolak artinya ada korelasi yang signifikan. Signifikan antara apa nih, nama variabelnya, rata-rata UN dengan rata-rata nilai tes saring masuk. Begitu. Ini untuk poin B. Mungkin ada pertanyaan dulu untuk poin A dan B. Aman sampai sini poin A dan B? Aman, Mas. Aman, oke. Ya, kemudian yang C, hitunglah nih, oke, regresi. Itulah nilai AB untuk persamaan regresi linear sederhana, kemudian tentukan persamaan regresinya. Terus koefisien regresi berguna untuk prediksi variabel tak bebasnya. Nah, berarti kita cari AB-nya dulu ya.
Nah, untuk cari B itu mirip kayak koefisien korelasi ya. Jadi N X Y dikurang sigma X sigma Y dibagi ini untuk N-nya X-nya saja. Jadi X kuadrat min sigma X pangkat 2. Berarti ini 8 dikali berapa tadi? Dikali X 417 dikurang 55 kali 60 dibagi 8 kali sigma X-nya 383 dikurang 55 kuadrat. Nah, ini kita bisa hitung kalau pakai Excel dapatnya berarti 8 kali 417 dikurang 55 kali 60 dibagi 8 kali 383 dikurang pangkat 2. Jadi 0,923. Gini. Terus untuk mencari A-nya kita tinggal ini ya. Y min BX gitu ya. Nah, Y sama X-nya kita pakai rata-rata. Berarti karena ada 8 rata-rata kan 60 per 8 ya. Min B-nya 0,923 55 per 8. Jadi kalau dihitung A-nya 60 per 8 dikurang 0,923 kali sekitar 1,1538. Gini. Jadi model regresinya berarti Y sama dengan 1,1538 ditambah 0,923 X. Gitu, ini model regresinya. Kemudian kita untuk mengecek apakah variabel X-nya itu signifikan terhadap Y-nya, kita bisa pakai uji T. Uji T-nya, kita rumusnya itu. Kalau di Excel tadi, yang soal nomor 3 itu kita ngeliat ininya ya, tadi ya, uji T-nya. Nah, ngeliat ininya. Nah, sekarang kalau itu rumusnya, ntar. Rumusnya itu, ntar kita buka buku, uji T. Rumusnya, oke. Rumusnya, uji T-nya ya. Kita pakai B min beta SE dibagi akar SXX. Gini, dimana SE itu standard error. Standard error itu rumusnya, enggak. Standard error, oke. Sum of square error N min 2. Terus SXX itu rumusnya sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan per N. Kayak gini. Berarti sebelumnya kita harus cari SSE-nya dulu ya. SSE itu jumlahan error ya, jumlahan sum of square, jumlahan kuadrat error. Jadi Y yang asli dikurangi Y prediksi dikuadratin. Jumlahan semuanya. Kita hitung
Bentar. Prediksinya. Y min Y predik pangkat 2. Berarti Y aslinya ini dikurangi modelnya kan A ini A dikurang ditambah B kali X-nya. Ya, ini kita kuadratkan aku screenshot dulu. Nah, ini ya. Terus berarti di sini nanti nilai uji T-nya, oh, H0-nya ini kan koefisien dari X-nya ya. Jadi H0-nya itu kalau dia tidak berpengaruh artinya kan koefisiennya 0. Jadi dugaan H0-nya si B-nya itu bernilai 0, H1-nya B-nya tidak 0. Itu ya. Uji T seperti biasa, daerah penolakannya ketika kalau T hitungnya lebih besar dari T tabelnya ya, kalau di mutlak. Berarti ini ya nilainya tadi dapat B-nya 0,923 dibagi SE-nya berarti akar SSE berarti yang ini ya 1,846 dibagi N-2 berarti 6 per akar ini tadi sigma X kuadrat 383 minus 55 kuadrat per 8. Ini ya. Jadi kalau dihitung kira-kira T-nya sama dengan 0,923 dibagi akar 1,84 dibagi 6 terus akar sigma X kuadrat min 55 dekat 2 per 8. Berarti hasil 3,672 di 3,6742 ini ya. Terus T tabelnya sama kayak tadi ya, masih pakai T yang 5% dengan derajat bebasnya 6. Berarti tadi berapa tadi ya?
Terus, nah ini ya. Jadi 1,9432 begini. Jadi karena T tabel lebih besar dari T hitung, sorry, balik. T hitung lebih besar dari T tabel, berarti H0-nya ditolak. Artinya, variabel X-nya signifikan. Gitu ya. Variabel X signifikan terhadap model. Model regresi. Begitu. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini untuk poin C ya, sampai 04 lah. Aman, Mas. Aman? Aman. Kalau aman, soal kita udah habis. Soal kita udah habis. Untuk tahun 2023 cuma sampai Ada suara. nomor 4. Soal kita udah. Jadi, kalau belum ada pertanyaan, mungkin diskusinya bisa diakhiri kalau memang tidak ada pertanyaan. Oh. Mas, boleh ke ini nggak, Mas, slide yang interpretasi data tadi? Interpretasi data. Boleh. Interpretasi data. Yang ini? Iya. Itu kalau yang p-value-nya itu itu yang 4,84 kali 10 pangkat min 6 itu kan, Mas? Iya. Itu sangat berpengaruh. Itu kalau nggak berpengaruh itu berapa ya, Mas? Kalau nggak berpengaruh di atasnya 5%. Jadi ya Oh, kayak 0,07, nah itu nggak bisa dibilang kurang signifikan ya. Pokoknya di atasnya batas alfanya, alfa yang kita pilih. Biasanya kan kok kita pilih alfa 5% ya, jadi p-value-nya bakalan di atas 5% kalau nggak berpengaruh. iya, Kayak Mas. gitu. Makasih, Mas. Oke, gitu ya. Nilai p-value ini kan peluang kan, menyatakan peluang. Jadi dia itu maksimal 1. Kalau semakin mendekat ke 1, semakin tidak berpengaruh. Nah, tapi tentunya kalau pengen berpengaruh, kita pengen yang sangat kecil. Jadi di bawahnya 5%. 5% itu 0,05 ya. Jadi kalau di atasnya 0,05, tidak signifikan atau nggak berpengaruh. Kalau di bawahnya itu, kita bilangnya berpengaruh. Terus sekali lagi, ANOVA itu biasanya untuk mengecek korelasi atau pengaruh secara simultan ya. Simultan itu secara bareng-bareng. Kebetulan di sini variabelnya cuma satu, jadi basically apa nih kayak p-value-nya korelasi ataupun yang maksudnya korelasi koefisien R ataupun uji T-nya yang setiap variabel itu sama p-value-nya ya. Kalau kita lihat di sini kan ya, signifikansinya kan sama ya, p-value sama significance F-nya kan sama nilainya. Kalau misalkan ini regresi linear ganda, jadi variabelnya ada banyak, biasanya signifikan itu bakal beda dengan p-value masing-masing variabel gitu. Nah, significance yang di sini berarti kita bilangnya pengaruh secara simultan. Jadi kalau ada banyak, misalkan ada X1, X2, X3, berarti secara bersama-sama bertiga ini punya pengaruh ke Y-nya, misalnya kayak gitu. Tapi kalau pengen ngelihat gimana detail tiap variabel berpengaruhnya, kita lihatnya dari p-value uji T. Dilihat mana yang berpengaruh. Nah, misalkan nih, di uji, kan ada 3 variabel ya, X2, X3. Nah, X3 itu nilai p-value-nya 0,2, ini 0,0010 misalnya. Nah, kalau 0,000 ini maksudnya dia sangat kecil sampai Excel nggak bisa ngebaca misalnya gitu ya. Berarti X3-nya masih berpengaruh, terus X2-nya ini kan di atas 5%,
ya kan 20% kalau 0,2 berarti nggak berpengaruh. Nah, nanti di kesimpulan, teman-teman boleh nyimpulkan karena X2 nggak berpengaruh, boleh dibuang dari model regresinya. Jadi, teman-teman boleh kayak hasil akhirnya ya konstan, ditambah yang X1, berapa X1 ditambah berapa X3. Kayak gitu nggak apa-apa. Karena secara masing-masing si X2-nya nggak berpengaruh kalau secara sendiri gitu ya. Tapi karena secara bareng-bareng, secara simultan itu berpengaruh, kalaupun mau X2-nya tetap diadain, ya tidak dihilangkan, itu nggak apa-apa. Tapi kalaupun mau dihilangkan juga nggak apa-apa, andaikan tidak berpengaruh. Kayak gitu kan, kalau dapat tabel Excel yang kayak gitu, kesimpulannya bisa kita lihat. Kayak gitu mungkin. Oh, nggak apa-apa. Amankah sampai sini? Aman ya? Insya Allah aman, Mas. Aman, oke. Ya, kalau memang masih belum ada pertanyaan, mungkin diskusi kita sore ini boleh kita akhiri dulu ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan, misalkan baru keingat setelah sesi ini berakhir, teman-teman boleh diskusi di grup Mama Tayonya ya. Kalau gitu, semoga apa yang kita pelajari sore ini bisa bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan teman-teman. Semoga sukses UASnya, semoga dapat nilai A di statistiknya. Aku akhiri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mas. Sama-sama.